antara ijab qabul bersambung, tidak ada jarak. Ya. Antara ijab qabul. Setelah wali mengatakan saya nikahkan, maka langsung disambut oleh calon suami mengatakan saya terima. Itu namanya ittihadul majlisi namanya itu. Maka tidak ada persoalan sesungguhnya ketika kemudian wali dengan calon suami itu ya tidak di satu tempat. Di tempat sunat membaca hamdalah juga termasuk salawat dan salam ya. Jadi sebelum meminang supaya membaca ya hamdalah salawat dan salam bagi al-khatib peminang pelamar ya, di laki-laki yang melamar supaya membaca hamdalah salawat dan salam, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru mengutarakan maksudnya ji'tukum raghiban fi fatatikum fulanah ya, saya datang karena suka kepada putri tuan ya si Icuk ya, aw fi karimatikum fulanata binti fulan aw nahwa dzalik ya. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah wa ghiriha an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin fi ba'd riwayat kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa ajzam wa ruya aqta wa huwa ma bi ma'nan hadza haditsun hasan wa jazam bil jim wa zal mujammah wa ma'nahu qal barakah. Ini masuk nanti di hamdalah ya sebelum khitbah, ini kan sebelum khitbah jadinya, jadi qabla al khitbah, sebelum lamar sunat membaca hamdalah salawat dan salam. Rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu khutbatin laysa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jazma. Tapi ini tidak sampai menjadi rukun ini. Setiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya, setiap khutbah, setiap pidato khutbah yang tidak ada tasyahud, maka sama seperti ya tangan yang kena penyakit kusta, ya tangan yang ya penyakitan ya. Tapi ini tidak sampai menjadi rukun nanti tasyahud ini, bukan rukun khutbah ya, tapi penting itu saya menunjukkan urgensinya, pentingnya membaca syahadat. Babu ardir rajuli bintahu wa ghairaha mimman ilaihi tazwijuha ala ahli fadli wal khairi litazawwajuha. Jadi bab sunnat ya seorang wali ya menawarkan putrinya ataupun perempuan lain ya supaya dinikahi oleh orang baik-baik, orang-orang soleh ya. Bukan menolak ya, mereka tidak bersedia. Kenapa? Karena mereka pernah mendengar Nabi menyebut Hafsah ya. Dinanti kalau habis iddahnya ya saya akan melamar Hafsah. Jadi mereka ingin menjaga perasaan Nabi ya, menjaga perasaan Nabi. Mereka mau juga menikah dengan Siti Hafsah ya, tapi karena Nabi pernah menyebut Hafsah ya, maka mereka mundur ya, mereka mundur. Ini bersaing barang ustaz, kepala ustaz ada sopan. Pada kalau tamamal hadis, babu ma yaqulu inda aqdin nikah ya, bab apa yang dibaca ketika akad nikah yustahabu. Berkhutbah siapa ini sebelum akad, ini kan ketika akad nikah. Sunat berkhutbah. Ya tadi khutbahnya sebelum khitbah. Sekarang ketika akan akad ada khutbah juga. Ada khutbah juga. Ya khutbahnya seperti yang sebelumnya. Ada hamdalah, salawat dan salam, ada tasyahud. Ya, kemudian yang berkhutbah ini boleh jadi al-aqid. Ya, orang yang berakad langsung, orang yang berakad ya, orang yang berakad ya bisa laki-laki yang melamar ya, calon pengantin laki atau wali, itu akid kan. Jadi akid, al-aqidu al-aqid bisa walinya, bisa juga ya calon pengantin lakinya atau yang lain, orang lain yang disuruh ya, siapa-siapa. Wa afdaluha, nah redaksi khutbah nikah yang paling afdal apa ya?
ما روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا لفظ إحدى رواية أبي داود. Ini khutbah hajat ya, khutbah nikah maksudnya, karena semua orang pasti berhajat nikah itu ya, kecuali yang tidak normal ya. ففي رواية له أخرى بعد قوله ورسوله أرسله بالحق وشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الترمذي حديث حسن. قال أصحابنا ويستحب أن يقول مع هذا أزوجك على ما أمر الله عز وجل من إمساك بمعروف. Setelah selesai akad, setelah selesai khutbah begitu, setelah selesai khutbah, sebelum diakadkan ya, maka kita bilang uzawwijuka ala ma amarallah azza wa jalla bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihim bi ihsan. Lalu kita mengatakan ya Muhammadu zawwajtuka ya wa ankahtuka ya, seperti itu. Wa aqallu hadhihi al-khutbah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam usi bi taqwallah wallahu alam. Itu minimal khutbahnya ya. Khutbah pendek ini alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam usi bi taqwallah ya, saya nikahkan engkau dengan anak saya. Wa alam anna hadhihi al-khutbata sunnah law lam ya'ti bi syai'in minha sahhan nikah bi ittifaqil ulama. Wa hukiya an Daud al-Zahiri rahimahullah annahu qala la yasih, tidak sah nikah kalau ada khutbahnya. Walakinil ulama ul muhaqqiqun la ya'uduna khilafa Daud khilafan mu'tabara. Itu persoalannya. Ya kenapa? Karena tidak ada ya imam 4 yang menyetujuinya. Kalau ada satu saja imam 4 yang menyetujui, maka pendapat Daud Zahiri itu perlu menjadi perhatian, karena ada imam 4 yang ya mengakui pendapat itu. Tapi kalau tidak ada yang mengakuinya sama sekali, nah itu yang tidak boleh kita gunakan selain dari mazhab 4. Jadi la ya'uduna khilafa Daud khilafan mu'tabara wa la yukhaliqul ijma'u bi mukhalafatihi wallahu alam. Jangan melanggar ijma' ya, karena ya dan ini termasuk melanggar ijma' karena ya tidak sesuai dengan ya, dalil yang adanya. Ya, jadi dengan tidak menyetujui pendapat Zahiri berarti kita dianggap tidak melanggar ijma'. Tapi kalau disetujui berarti kita melanggar ijma', itu artinya ya. Menyetujui pendapat Zahiri berarti melanggar ijma'. Tidak menyetujuinya berarti tidak melanggar ijma', ya, mengikuti ijma'. Ya, sepakat ulama bahwa nikah sah walaupun tanpa ada khutbah sebelumnya. Wa amma zawju fal madhhabul mukhtar annahu la yakhutubu bi syai' bal idza qala lahu al-waliyyu zawwajtuka fulanah. Nah, adapun suami setelah khutbah yang tadi jangan khutbah lagi maksudnya. Ya, setelah khutbah tadi sebelum dia mengatakan saya terima nikahnya jangan berkhutbah. Ya. Jadi wali mengatakan zawwajtuka binti fulan bin fulan, tiba-tiba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du qabiltu nikahaha. Tidak sah itu. Ya. Jadi setelah khutbah tadi maka tidak sunat lagi suami sebelum dia sebelum qabul tidak sunat lagi suami berkhutbah. Itu maksudnya ini kan.
bal idza qala lahu al-waliyyu zawwajtuka fulanah yaqulu muttasilan bihi qabiltu tazwijaha. Ya, dia harus bersambung. Itulah yang disebut dengan satu majelis itu, satu majelis. Jadi pernikahan itu harus satu majelis. Apa maksud satu majelis? Antara ijab qabul bersambung, tidak ada jarak. Ya, antara ijab qabul. Setelah wali mengatakan saya nikahkan, maka langsung disambut oleh calon suami mengatakan saya terima. Itu namanya ittihadul majlisi namanya itu. Maka tidak ada persoalan sesungguhnya ketika kemudian wali dengan calon suami itu ya tidak di satu tempat. Ya. Walinya di Malaysia, ya. Pengantin lakinya di Lombok. Kemudian dengan menggunakan alat canggih zaman sekarang video call umpama mereka saling lihat. Ya, yang harus diperhatikan jaringan kuat atau enggak, sinyal kuat atau enggak. Jangan nanti ketika wali mengatakan saya nikahkan putus, enggak terdengar suara di sana. Cek didengar, enggak sah itu. Enggak sah. Ya. Jadi bukan persoalan jarak ini, persoalan ijab qabul harus ya diucapkan ya, bersamaan. Dalam arti begitu selesai ijab langsung qabul. Ya. Masalah jarak itu tidak jadi ukuran. Jarak itu tidak jadi ukuran. Tidak ada gunanya meskipun wali dan calon suami berada di satu tempat, tapi kemudian si calon suami tidak langsung menjawab. Saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan mas kawin ini. Diambil roknya. Saya terima. Tidak sah. Tidak sah. Walaupun satu tempat. Kan satu tempatnya itu. Satu berhadapan. Tapi dia ngerokok dulu. Ayo kita merokok dulu. Mentua ya. Tidak ada ngurin dah ke. Ya. Saya terima nikahnya. Tidak sah. Tidak sah. Itu kan satu tempat. Walaupun satu tempat. Bukan namanya satu majelis yang itu walaupun begitu ya. Rupanya saja satu tempat, satu majelis. Ya, karena tidak bersambung, tidak dijawab langsung. Ya. Ya. Mana dia? Wa insya'a qala qabiltu nikahaha. Mana-mana? Qabiltu tazwijaha atau qabiltu nikahaha. Falau qala, seandainya suami setelah walinya mengatakan zawajtuka, mengatakan alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahhan nikahu wa lam yadurra hadzal kalam bil ijab wal qabul li'annahu faslun yasirun lahu ta'alluqun bil aqdi wa qala ba'du ashabina yabtulu bihi nikah wa qala ba'dhum la yabtulu bal yustahabu an ya'ti bihi wa sawabu ma qaddamna anhu la ya'ti bihi walau khalafa fa bihi la yabtulu nikah.